Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu, yang mana masih masalah-masalah lama lah yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian ya. Mungkin dari yang bertanya itu banyak yang baru, masih baru ya. Jadi wajar. Dan mungkin video kita yang lama sudah jauh ya. Akhirnya kita buat baru video penjelasannya. Oke, jadi di sini beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang ternak murai batu. Yang pertama, masih banyak yang belum tahu tentang proses penjodohan. Kemudian belum tahu umur murai batu bisa berproduksi. Nah, jadi satu persatu akan kita bahas dan mungkin ada materi lain juga nantinya. Yang pertama, umur berapa murai batu bisa berproduksi? Oke, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya udah lama dan sudah sering saya buat murai batu pastol, sudah sering produksi di kandang tangkaran kita ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Intinya murai batu bisa berproduksi kalau dia sudah gacor untuk pejantan, tidak lagi dorong ekor, kemudian sudah mencukupi lah ya dari segi umur, pakan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau untuk patokan umur berapa bisa berproduksi, itu rata-rata teman kita yang ternak pastol itu di umur 8 bulan 9 bulan, tapi kebanyakan itu umur 9 bulan ya. Ya, kalau dipaksakan ada yang umur 7 bulan, itu mungkin tergantung dari tingkat birahinya ya, karena setiap murai batu itu mempunyai tingkat birahi yang berbeda-beda. Ada yang sudah 1 tahun, ada yang 8 bulan dan sebagainya. Hal tersebut bisa Anda lihat dari si murai batunya ya, yang mana dia sering gacor, udah bisa ngerayu dan sebagainya. Tapi kalau masih bunyi-bunyi bodoh, itu kemungkinan lama untuk bisa berproduksi, ataupun kita harus menunggu terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pejantan dan untuk betina hampir sama ya halnya. Kalau betina itu saya pernah pengalaman punya murai batu yang mungkin teman-teman nggak percaya, saya pun juga nggak percaya kalau untuk saat ini ya. Karena dulu pertama kali nangkar itu murai batu saya di umur 5,5 bulan, ekornya lagi dorong, dia sudah bertelur ya, walaupun zong ya. Nah, jadi kita ambil kesimpulan aja lah umur 6 bulan ya, ataupun 7 bulan. Tapi yang bagusnya itu atau masa-masa suburnya biasanya murai batu di umur 9 bulan ataupun di umur 11 bulan dan 1 tahun lebih. Itu prosesnya nggak lama ya. Biasanya kalau yang udah 1 tahun ke atas, itu kalau udah jodoh, wah cepat sekali ngangkut sarang. Tapi kalau yang baru 7 bulan, 8 bulan, itu perlu dipancing dan menggunakan bantuan pakan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian teman-teman sekalian, kalau sudah paham masalah murai batu umur berapa bisa berproduksi, nah sekarang bagaimana sih penjodohannya dan ciri-ciri murai batu sudah jodoh atau belum? Nah, teman-teman sekalian bisa melihat ya murai batu jodoh atau belumnya itu dari tingkah laku si murai batu terhadap pasangannya ya, jantan maupun betina ya. Nah, jadi masih banyak yang belum ngerti masalah jodoh dengan akur, itu beda ya. Kadang teman-teman ataupun orang-orang yang melihat, wah ini udah akur, ini udah jodoh gitu ya, padahal dia bukan jodoh tapi akur ya. Yang dinamakan jodoh itu dia udah klop banget, dia udah tidur berdempetan, sudah kawin dan sudah berproduksi. Nah, itu kalau udah jodoh. Tapi kalau baru akur, itu belum tentu dia berproduksi ya. Bisa jadi yang betinanya saja sudah, karena sudah masa subur tiba ya, akhirnya dia bertelur sendiri, angkut sarang dan tidak menetas ya. Rata-rata kalau dia betinanya sudah siap pejantan belum, itu nggak akan netas ya. Bukan berarti disatukan dia bakal netas, tidak. Tapi kalau dia kawin, ada kemungkinan menetas. Dan masih banyak juga, mungkin teman-teman, saya pun juga sering lihat murai batu saya
kawin di depan mata tapi telurnya tidak jadi. Nah, itu faktornya juga banyak ya. Entah itu dari faktor pakan, kemudian faktor kandang dan sebagainya. Itu perlu kita pelajari lebih dalam. Nah, yang ini saya jelaskan secara umum saja guys ya. Jadi ciri-ciri yang sudah jodoh atau belumnya. Nah, kemudian kalau mereka sudah jodoh itu tidak ada yang ngap-ngapan dan tidak ada juga yang terbang-terbang. Ngap-ngapan dalam artian seperti ketakutan gitu ya, ataupun dia makannya bergantian. Nah, kalau dia makannya udah bareng, ya tidurnya udah bareng, mandi udah bareng, gantian lah setidaknya. Nah, itu udah dikatakan bisa mendekati jodoh lah ya. Ya walaupun banyak juga murai batu yang sudah jodoh tapi dia tidak tidur bareng, tidak makan bareng, ya, tidak mandi bareng, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada suatu saat itu kita bakal ketahuan. Misalkan pada saat mau ngasih makan, jantan turun, betina juga turun, dan pejantan tidak ada masalah dengan betina yang di dekat dia ataupun turun di tempat wadah pakan yang sama gitu ya. Nah, kalaupun dia masih bergantian, itu kemungkinan dia belum jodoh ya. Cuma mungkin udah akur aja ya. Karena udah sering lihat, tapi dia belum jodoh. Nah, kemudian teman-teman sekalian, beberapa hal tadi mungkin dasar ataupun hal yang teman-teman perlu ketahui untuk dasar berternak ya. Dari pejantan betina yang siap untuk dijodohkan, kemudian ciri-ciri yang sudah jodoh ya. Nah, penjodohannya seperti apa ya? Penjodohannya udah sering saya lakukan. Ini kita juga bisa metode seperti yang di video ini, dijodohkan dari kecil, dari trotolan sudah dijodohkan. Boleh satu kandang ataupun boleh sekat kandang ya, sistem samping-sampingan, tapi dia saling lihat. Nah, itu lebih efektif ketimbang kita jebar-jebur ya. Jebar-jebur dalam artian jodoh nggak jodoh dijeburin jantannya, nggak jodoh lagi disiksa ya jantannya. Ya, itu malah merusak ya, malah lebih lama lagi prosesnya. Jadi teman-teman sekalian, sudah banyak juga video penjodohan. Nah, kalau teman-teman masih belum paham bagaimana penjodohan murai batu, nah silahkan komen di kolom komentar. Kalau banyak nanti yang komen pengen video penjodohan murai batu, saya akan buatkan video khusus untuk teman-teman sekalian. Walaupun video kita sudah banyak sekali tentang penjodohan dengan berbeda versi ya. Nah, nanti akan saya buatkan versi pemula ya, versi secara umum dan gampang ya, supaya tidak terjadinya kematian pada murai batu kesayangan kita, karena harga murai batu juga tidak murah. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit informasi ataupun sedikit materi singkat tentang ternak murai batu yang mungkin masih mendasar. Cuma di sini intinya adalah kita harus tahu dasar dulu baru kita dalami problemnya. Terima kasih menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.